Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Rahayu. Para teman-teman media, kami bersama di Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia bersama dengan para kerabat dan sahabat Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia akan membacakan apa yang menjadi pesan spiritual kami untuk permasalahan kelenteng di Sukabumi. Sebelum menjelaskan pesan spiritual, akan kami jelaskan dulu mengenai Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia. Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia atau GMRI merupakan wadah perkumpulan dari almarhum Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, almarhum Sinuwun Pakubono XII, almarhum Cokordi Gede Agung Suyase, almarhum Yuli Sulistyo Wibowo, dan Bante Sri Panyama Paro Mahatera, Bapak Dr. Habib Jersin, dan saya sendiri Eko Srianto Galgendu. Wadah ini adalah wadah untuk membicarakan permasalahan dari cita-cita berbangsa dan bernegara. Spiritual kebangsaan dan spiritual kenegaraan selalu menjadi dasar daripada diskusi almarhum Gus Dur dan Pakubono XII mengenai spiritual kebangsaan dan spirit kenegaraan. Pemikiran dan kebijakan para Raja Sultan di zaman dahulu, termasuk peran para Wali Songo yang didasari spiritual keagamaan, menjadi dasar pandang dan suri toladan. Jadi GMRI ini khususnya Gus Dur dan Pakubono XII dan para pendiri selalu membicarakan bagaimana spirit kebangsaan, kemudian spirit kenegaraan yang harus kemudian dijaga dengan melihat kembali cerita sejarah para Raja Sultan dan para Wali Songo di zaman itu. Nah, Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia akan menyikapi masalah penolakan renovasi rumah ibadah kelenteng Jiu Tiankung di Sukabumi yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Jadi kelenteng Jiu Tiankung di Sukabumi ini sudah berdiri sejak tahun 1975. Dengan hormat, untuk membangun kesadaran bersama bagi sesama anak bangsa yang menjadi dasar penting bagi hubungan antar agama, maka dasar kebangsaan yang memakai filosofi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua memiliki arti keberagaman yang satu bangsa, tidak ada kebangsaan yang mendua. Jadi kita mengartikan arti kata Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua itu adalah keberagaman yang diikat dalam satu bangsa dan tidak ada kebangsaan yang mendua. Jadi ini yang mesti menjadi dasar utama dari kebijakan kepemimpinan di Indonesia, karena keberagaman di Indonesia hanya bisa diikat oleh satu keyakinan berkebangsaan, yaitu Indonesia. Pesan spiritual Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia: 1. Hati-hati dan waspada terhadap upaya-upaya untuk memecah belah bangsa dengan mengadu domba dengan latar belakang sara dan seringkali dipicu dari kesenjangan ekonomi dan permasalahan politik. 2. Hati-hati dan waspada dan cermati statement politik yang mengarah kepada provokasi adu domba sesama anak bangsa untuk meraih dukungan. 3. Kebijakan cinta kasih dan kesabaran menjadi dasar landasan hubungan antar agama dan jangan mendahulukan diskriminasi dan intoleransi.
untuk hal tersebut di atas, maka kami harapkan kedua belah pihak dalam permasalahan kelenteng dan dalam hal ini juga para sahabat-sahabat kita di MUI dan yang lain-lain untuk satu, menjaga dan menahan diri dari pengerusakan secara fisik. Kedua, saling mengingatkan satu sama lain dengan saling membantu untuk menumbuh kembangkan persaudaraan satu bangsa. Jadi kita ini satu bangsa. Kenapa mesti harus kemudian ribut begitu? Tiga, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil kebijakan. Empat, mengutamakan untuk saling menghargai, menghormati, serta yang lebih besar dan kuat berkenan untuk melindungi yang lemah. Dasar daripada statement daripada pesan spiritual kita adalah surat keputusan bersama SKP 2 Menteri tentang pendirian rumah ibadah atau yang secara resmi dikenal sebagai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006. Itu yang menjadi dasar kami, dan pada siang hari ini kami juga kemudian berharap adanya keputusan Presiden yang menyangkut atau peraturan Presiden tentang hubungan antar agama, kerukunan antar umat beragama, dan pendirian tempat ibadah, serta hubungan antar agama dan kepercayaan. Itu yang menjadi juga harapan kami. Jadi dari surat bersama, keputusan bersama dua menteri ditingkatkan ya Pak, menjadi peraturan Presiden, sehingga payung hukum di dalam permasalahan hubungan antar agama dan pembangunan tempat ibadah ini akan kemudian lebih kuat. Jadi gerakan moral rekonsiliasi Indonesia juga kemudian mendorong ke sana. Nah, kami juga memiliki dasar pemahaman bahwa pembangunan daripada renovasi kelenteng di Sukabumi tersebut sebenarnya juga tidak terlepas dari penghormatan terhadap situs atau peninggalan dari Prabu Siliwangi. Jadi harapan kami bahwa ada empati bersama-sama antara para pemimpin agama-agama, baik Islam maupun Buddha maupun Hindu, Konghucu, Kristen, Katolik dan lain-lain, untuk menghormati juga situs-situs daripada peninggalan sejarah bangsa ini. Dari kami, saya kira yang paling penting itu pendirian atau renovasi, karena bahasa renovasi itu pasti viharanya sudah ada. Saya kira itu perlu ada toleransi dari kawan-kawan muslim atau kawan agama-agama yang lain, karena bagaimanapun kalau kita menganut Islam rahmatan lil alamin, mestinya orang-orang Islam itu mampu untuk menjadi pelindung minoritas. Apalagi di dalam vihara itu ada situs-situs karuhun, situs-situs peninggalan sejarah yang wajib kita sebagai anak cucu bangsa ini untuk melestarikan daripada situs-situs itu. Karenanya mohon agar supaya tidak ada diskriminasi, harus ada equal, harus ada kesetaraan, kesederajatan di antara kita, sehingga vihara itu mampu direnovasi. Jadi itu bukan dibangun dari awal, tetapi direnovasi, yang nantinya sebagian itu bagian dari situs-situs nasional yang perlu pelestarian. Dalam hal ini bagi mayoritas perlu adanya toleransi.
Karena bagaimanapun juga membangun tempat ibadah ini sama dengan membangun bangsa, membangun moralitas, membangun spiritualitas. Ini adalah hanya bisa melalui agama dan kepercayaan. Karenanya kami atas nama KMRI minta kepada pejabat-pejabat yang berwenang harus ikut bersatu padu membangun vihara ini sehingga keamanan maupun keselamatan dari kawan-kawan agama Buddha perlu dibantu, perlu didorong agar supaya keamanannya benar-benar dijamin oleh pejabat setempat, terutama dari Forkominda, Forum Komunikasi Daerah, yaitu mulai dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dandim, Kapolres, dan Bupati yang ada di Kabupaten Sukabumi. Demikian yang menjadi pesan spiritual daripada Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia. Pesan spiritual tersebut ditandatangani oleh saya, Eko Srianto Galgendu, Ketua Umum Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia, dan para kerabat serta penasihat kami, Bapak Bambang Diponegoro. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Gufron, dan beliau adalah Kanjeng Raden Haryo Tumenggung atau Romo Astono Candra Dana. Demikian yang menjadi pesan spiritual kami